semuanya? Siap, Bu. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kepada Ananda Ranti dipersilahkan. Berdoa mulai. Sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya dulu ya. Sembari Ibu mengecek kehadirannya, silakan keluarkan modul yang telah Ibu berikan minggu lalu. Deca Octaviandre, hadir Bu. Novrilia Vanessa, hadir Bu. Ranti Aulia, Hadir, Bu. Cynthia Ulandari, hadir Bu. Zahlu Faiza Nirwana, hadir Bu. Alhamdulillah, hari ini Ananda semua hadir ya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Apakah Ananda semua di sini makan nasi? Ya, Bu. Setelah Ananda makan nasi, apa yang Ananda rasakan? Kenyang. Terus? Berenergi. Bertenaga. Jadi setelah kita makan nasi itu kan terjadi proses pencernaan di dalam tubuh kita. Setelah itu hasil dari semua itu kita berenergi, merasa bertenaga kan? Iya, Bu. Jadi makhluk hidup di seluruh bumi ini memerlukan sebuah energi, membutuhkan sebuah energi untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi makhluk hidup itu dapat berupa hewan, dapat berupa tumbuhan atau organisme lainnya. Semua itu membutuhkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, siapa yang tahu apa itu metabolisme? Ya, Bu. Baiklah, kepada Ananda Pintia silakan jelaskan apa itu metabolisme. Metabolisme adalah perubahan reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup sehingga menghasilkan energi. Iya, betul. Jadi itulah metabolisme itu ialah perubahan reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh kita sehingga kita akan menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya Ibu ingin membagi Ananda semua dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan apa itu enzim, bagaimana cara kerja enzim, apa saja sifat-sifat dari enzim, dan apa-apa saja komponen-komponen dari enzim tersebut. Untuk itu Ibu bagi Ananda dalam dua kelompok. Ananda Vanessa, Ranti dan Deca kelompok 1 ya. Selanjutnya kepada Ananda Pintia dan Zahlu kelompok kedua ya. Silakan dicatat apa-apa saja yang ingin Ibu berikan. Yang pertama yaitu Ananda semua cari apa itu enzim. Selanjutnya yang kedua itu bagaimana komponen-komponen enzim. Yang ketiga bagaimana sifat enzim. Dan yang terakhir bagaimana cara kerja enzim. Silakan Ananda semua cari secara berkelompok, diskusikan secara berkelompok. Selanjutnya Ibu nanti akan memerintahkan salah satu dari kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan apa yang didapat oleh kelompoknya agar dapat didengar oleh kelompok lain. Apakah Ananda semuanya paham? Paham, Bu. Baiklah, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu.
diskusi kelompoknya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan perubahan reaksi kimia yang berlangsung dalam sel tubuh makhluk hidup dan konsekuensi perubahan energi yang menyertainya. Anabolisme adalah peristiwa penyusun senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana atau anorganik dengan bantuan energi dari luar sehingga reaksinya masuk endotermis atau endergonik. Anabolisme adalah peristiwa pemecahan senyawa kompleks atau organik menjadi senyawa sederhana atau anorganik yang akan membebaskan energi sehingga reaksinya masuk eksotermis atau eksergonik. Contohnya fermentasi, respirasi. Kedua, enzim. Enzim adalah zat yang dapat mempercepat reaksi yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Enzim tersusun atas senyawa, protein, dan non-protein. Komponen enzim. Komponen enzim terdiri atas apoenzim. Enzim merupakan bagian enzim aktif tersusun protein dan mudah berubah atau labil terhadap faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Holoenzim merupakan enzim lengkap yang tersusun atas apoenzim dan kofaktor. Gugus prostetik merupakan gugus non-protein yang dapat berupa unsur-unsur logam seperti besi atau Fe++, mangan atau Mn++, magnesium Mg++ atau natrium Na+, yang disebut gugus prostetik. Kofaktor juga dapat berupa bahan organik bukan protein seperti vitamin B yang disebut koenzim. Yang kedua, kerja enzim. Cara kerja enzim dapat digambarkan melalui hipotesis kunci gembok atau lock and key hipotesis. Ketiga, sifat-sifat enzim. Berikut penjelasan tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama, biokatalisator. Yang kedua, protein. Yang ketiga, bekerja spesifik. Yang keempat, bekerja cepat. Yang kelima, bersifat bolak-balik. Dan yang keenam, kerja enzim dipengaruhi lingkungan inhibitor. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kami. Apa ada kelompok yang ingin bertanya? Bagaimana sifat-sifat dari enzim dalam metabolisme? Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari enzim di dalam tubuh. 1. Biokatalisator. Enzim berfungsi mempercepat reaksi kimia. Proses percepatan reaksi kimia oleh enzim dengan cara menurunkan energi aktivitasnya. 2. Dipengaruhi suhu dan pH. Sifat-sifat enzim sama dengan protein, yaitu dipengaruhi suhu dan pH. Pada suhu rendah protein, enzim mengalami koagulasi dan pada suhu yang tinggi menyebabkan denaturasi. pH yang tidak cocok dapat menyebabkan ionisasi dari gugus karboksil dan amin serta menyebabkan denaturasi. 3. Bekerja spesifik. Dalam mereaksikan suatu zat tertentu memerlukan enzim tertentu pula atau one enzim one substrat atau satu jenis enzim hanya khusus untuk satu substrat. Contoh enzim maltase hanya dapat memecah
maltosa menjadi glukosa saja. 4. Bekerja cepat. Enzim dapat bekerja cepat. Sifat cepat enzim disebabkan enzim hanya berfungsi menurunkan energi aktivasi pada awal reaksi kimia dan sel. 5. Bersifat bolak-balik. Enzim ikut bereaksi dan terbentuk kembali pada akhir reaksi. Enzim dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dengan jalan ikut bereaksi dan akan cepat terbentuk kembali pada akhir reaksi. Tetapi enzim kadang menjadi rusak selama reaksi dan harus diganti. 6. Kerja enzim dipengaruhi lingkungan inhibitor. Mempunyai struktur mirip substrat dan dapat bergabung dalam reaksi enzimatik sehingga aktivitas enzim menjadi terganggu. Inhibitor yang menghambat kerja enzim pada sisi aktif disebut inhibitor kompetitif. Sedang yang menghambat kerja enzim pada sisi pasif disebut inhibitor non kompetitif. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Presentasi yang sangat bagus. Untuk itu mari kita kasih hapusnya. Selanjutnya, Ibu ingin meluruskan semua konsep kita ya, bahwa metabolisme itu adalah keseluruhan proses reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup untuk menghasilkan suatu energi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim itu adalah sebuah biokatalisator atau zat yang mempercepat reaksi yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Enzim itu terdiri atas 2 komponen, yaitu apoenzim dan holoenzim. Selanjutnya, sifat-sifat dari enzim itu yang pertama ada enzim yang bersifat sebagai biokatalisator, enzim yang bersifat sebagai protein, sifat enzim yang bekerja secara spesifik, sifat enzim yang bekerja cepat, sifat enzim yang bekerja secara bolak-balik, dan kerja enzim yang dipengaruhi oleh inhibitor. Kemudian, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak, Bu. Apakah sudah dapat dipahami dan dimengerti apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok temannya tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, karena anak-anak semua sudah mengerti dan jam pelajaran kita akan habis. Untuk itu mari kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dan penyampaian dari ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sudah boleh keluar ya.